Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim wal basyir bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala amma ba'du. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Al jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin. Ingkang saya hormati, yang saya hormati dan saya takdimi para alim ulama dan para seniman Banyuwangi, terutama Sohibul Hajat, Bapak Imam selaku pengasuh pengurus Yayasan Langgar Art yang ada di daerah Sobo Banyuwangi, dan beserta para kru, pekerja, kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah. Perlu diketahui acara sore kali ini kita diundangkan di sini dalam acara rangka buka bersama sekaligus memperingati 100 harinya almarhum pelopor pelukis Banyuwangi, tidak lain hanyalah Bapak Moses. Semoga almarhum ditempatkan dalam sisinya dan tidak lupa dengan sepeninggal almarhum sudah mencoretkan kenangan-kenangan yang indah. Semoga untuk bisa menjadi penerus, menjadi pelopor contoh untuk semua generasi-generasi pelukis, pemuda-pemuda, seniman-seniman yang ada di Banyuwangi. Yang jelas beliau adalah tokoh penyemangat, tokoh promotor memperjuangkan seniman yang ada di Banyuwangi ini, sehingga sampai didirikan Langgar Art ini sebagai gudangnya, tempat atau wadah sebagai menampung para sedulur-sedulur seniman yang ada di Banyuwangi. Semoga dengan didirikan Langgar Art ini, kaum seniman baik yang pemuda, senior, junior menyambung salih silaturahim sesuai hadis Nabi mengatakan man ahabba sunnati wa man ahabani kana ila fil jannah. Kata Rasul, kata sahabat, bahkan Rasul juga mengatakan tidak akan masuk surga siapa? Qati'ur rahimin, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Dengan dibentukkan acara seperti ini dan didirikan Langgar Art seperti ini, tidak hal lain hanya untuk menyambung silaturahim dan mengenang jasa-jasa almarhum yang begitu luar biasa dalam semangatnya, sehingga pelukis-pelukis yang ada di Banyuwangi ini tetap jaya dan berkah terutama ini. Ya, untuk menyingkat waktu karena waktunya sudah mendekati menjelang buka, mari acara langsung dipimpin doa. Semoga acara buka bersama ini selalu dalam lindungannya, dan puasa kita dalam mukadimah awal tadi dijelaskan la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, tetap dalam bentuk silaturahim, dan surga merindukan 4 golongan. Salah satunya tahfidz Quran, baca Quran, muhafidil lisan, menjaga lisan kita, dan wassauma bi syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Yang terakhir wa mut'aimin ji'an, yakni membagi-bagi makanan atau sering takjil atau ahli sedekah. Nah, di sini sudah dibuktikan semua, mengumpulkan semua seniman dalam bentuk silaturahim dan berdoa untuk memperingati beliau sang legendaris pelukis Banyuwangi. Monggo langsung dipimpin doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin nuri dzati li syair asri fi sayyid asma Langgar Art Sobo Banyuwangi wa syifaati wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana ma lam yakul haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alamun Allah la kulli syai'in qadir wa Allah la kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri kulli dhabati anta khudhu bina syadiha inna rabbi ala siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tabi'il bala corona Banyuwangi Indonesia khassah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sekian sambutan dari saya. Minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan di ujung bulan Ramadan 1442 Hijriah, puluhan seniman dan budayawan Banyuwangi, Jawa Timur gelar 100 harinya maestro lukis Moses Misdi. Agenda 100 harinya maestro lukis Moses Misdi ini digelar pada Senin 10 Mei 2021 di Aula Langgar At Perum Kriya Wiyata Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi. Di sore hari jelang berbuka puasa, antusias puluhan para perupa dan budayawan Banyuwangi untuk melangitkan doa bersama dalam 100 harinya Moses Misdi ini begitu tinggi. Terbukti tempat Aula Langgar At sebagai pusat gelaran penuh dengan para perupa dan budayawan yang datang. Tidak hanya dari pusat kota, namun juga dari perwakilan kecamatan seantero Banyuwangi. Peringatan 100 hari wafatnya sang maestro Moses Misdi ini memang menjadi serangkaian momen peringatan tersendiri bagi para seniman dan budayawan Banyuwangi. Mengingat mendiang Moses Misdi merupakan legenda bagi mereka. Ada banyak tokoh seni dan budayawan yang datang di acara 100 hari peringatan wafatnya sang maestro Moses Misdi ini. Seperti Patah Yasin Nur, Aika Nuharyono, Abdul Aziz, Hasan Bisri, Windu Pamor, Sugi Laros, Sugiono, Yoyon Dede, dan banyak yang lainnya. Dalam acara ini, Imam Maskun sebagai pimpinan Langgar At bertujuan selain melangitkan doa bersama, sengaja mengundang para seniman dan budayawan Banyuwangi guna mengingatkan, mengajak, dan meneruskan apa-apa yang menjadi niat dan upaya baik almarhum. Mewakili seluruh seniman budayawan yang ada di Banyuwangi pun juga di seluruh Nusantara, agar karya seni tidak hilang. Justru sebaliknya, semakin menjadi lebih baik, agar menjadi bagian nilai berkehidupan yang seimbang. Moses Misdi semasa hidupnya di mata para seniman dan budayawan memang bukan hanya pelukis yang terkenal, namun juga sebagai maestro berupa nasional. Moses Misdi merupakan satu seniman yang aktif berkesenian dari usia muda hingga menjelang ajal menjemputnya. Moses Misdi juga sebagai seniman yang dikenal getol mengangkat derajat kesenian Banyuwangi, sebagai inspirator dan motivator bagi pelukis-pelukis muda, tidak pelit ilmu, dan juga sangat berperan mendorong kemajuan seni budaya di Banyuwangi ke kancah nasional bahkan internasional. Tidak hanya itu, di mata seniman dan budayawan Banyuwangi, Moses Misdi adalah seorang seniman yang legendaris, yang telah mengabdikan dirinya seluruh hidupnya untuk dunia yang sudah menjadi pilihannya sebagai pelukis profesional dan turut mengharumkan nama Banyuwangi di kancah nasional bahkan internasional.
Nama Moses Musdi juga merupakan seniman kreatif yang sudah mengabdikan dirinya di dunia seni lukis profesional lebih dari 60 tahun. Dari rekam jejak itulah Moses Musdi yang kini telah tiada. Diharapkan ada seniman budayawan penerus yang bisa mewakili sosok seniman yang melegenda ini. Saya cukup terharu karena terinspirasi dengan beliau. Hari ini adalah 100 hari. Saya ketemu terakhir itu sebenarnya di sini. Ada yang sesuatu saya tangkap, menurut beliau, seniman itu harus bahagia. Penampilan dia sederhana sekali, tetapi kepekaan sosialnya tinggi. Bahkan dia menyampaikan, kalau sudah berhasil jangan lupakan yang lain. Artinya seniman-seniman yang lain. Mengapa saya tangkap beliau ternyata itu mendirikan masjid misalnya, kemudian memberi santunan sosial yang lain, yatim piatu dan yang lain. Kepekaan sosial yang itu yang ditanamkan oleh Pak Moses, karena Pak Moses merasakan dia mulai dari nol sampai berhasil seperti itu. Itu yang betul-betul menginspirasi saya. Ya, alhamdulillah tanpa terasa waktu 100 hari begitu pendek ya, karena keberadaan Pak Moses sampai hari ini 100 harinya masih terasa ada, terasa hidup, energinya masih terus mengalir di para seniman Banyuwangi. Dan saya sebagai orang yang pernah dekat mulai saya masih SMA, masih Pak Moses belum apa-apa, banyak ilmu, terutama ilmu bahan, ilmu melukis palet, yang menurunkan ilmunya pada penggemar lukisan ya. Terutama saya mengingatkan pada diri saya, monggo pada semua keluarganya Pak Moses, pada pengagum Pak Moses, monggo bersama-sama menjaga nama baik, menjaga perjuangan beliau, dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat nama beliau itu rusak. Pak Moses sudah tidak ada, monggo kita jaga baik-baik dengan tidak membuat sesuatu ulah yang merugikan nama baik beliau. Terutama pada diri saya, ya saya mengingatkan kepada keluarga, terutama ya, dan teman-teman yang lain, bersama-sama jaga nama baik Pak Moses. Dengan ilmunya sudah diberikan, masa namanya juga mau dicatut, beliau sudah meninggal, biar damai tentram di surga. Itu harapan saya. Almarhum Pak Moses Musdi, guru kita semuanya, teladan kita semuanya. Beliau dengan segala kemampuannya itu tidak hanya dimiliki sendiri oleh beliau, tapi konsisten menularkannya kepada pelukis-pelukis yang lain. Nah, ini yang agak istimewa dari beliau, kemauan dan inisiatifnya, kerelaannya untuk berbagi kepada teman-teman perupa yang lain. Yang kedua, beliau yang menginspirasi kita adalah sikap sosialnya yang sangat tinggi. Beliau dapat rezeki seberapapun selalu ingat lingkungannya, selalu ingat teman-teman seniman yang lain. Saya kira teman-teman yang ada di sini semua menjadi saksi bahwa beliau selalu memberikan banyak hal kepada teman-teman. Nah, inilah yang patut kita teladani dan tiru dari kesenimanan beliau. Jadi beliau berkesenian itu bukan hanya untuk seni itu sendiri, tapi berkesenian itu juga untuk kemanusiaan, kata beliau. Maka seniman harus banyak wawasannya, harus banyak ilmunya, dan mengetahui banyak hal problematika kehidupan itu harus tahu. Dan itu menjadi tema menarik bagi lukisan-lukisan beliau. Itu yang pernah dikatakan kepada saya Pak Moses Musdi.